Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Teka-teki dari meninggalnya diplomat Daru Arya Pangayunan sebenarnya satu persatu sudah mulai terjawab. Maksudnya adalah ada banyak teka-teki kenapa dari penjaga kos-kosan itu sempat beberapa kali menuju ke kamarnya mendiang di hari kejadian. Terus juga teka-teki kenapa mendiang itu berada di kantor Kemlu ataupun juga ke kos-kosan ini sudah satu persatu terbuka teman-teman. Salah satu hal yang masyarakat banyak yakin bahwa ini ada unsur pidananya atau ada pelaku di balik sana, jelas ini adalah bagian yang jika memang ada unsur pidananya, pelakunya bukanlah orang sembarangan dan pelaku ini tidak berdiri sendiri, tetapi sudah direncanakan. Ada peranan-peranan dari dugaannya jika ini ada unsur pidananya, pelakunya siapa, orang yang merencanakan, orang yang membantu, orang yang menutupi. Itu adalah peranan-peranan yang kurang lebih disampaikan oleh Nikolai Apriliando, mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham dalam wawancaranya di Sindo TV. Ada salah satu poin yang di sini sudah mulai kelihatan ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hal-hal tersebut dengan begitu mulusnya tidak ada jejak dan sebagainya, justru karena saking mulusnya ini mengindikasikan sudah begitu terlatih sepertinya pelakunya tersebut. Coba kita simak keterangan dari seseorang yang sangat vokal beberapa hari terakhir ini di media, Nikolai Apriliando, teman-teman. Kita lihat dari cara menghabisi. Oke. Cara menghabisi korban ini sepertinya orang yang punya keahlian khusus. Oke. Orang kalau yang penjahat-penjahat kampungan yang biasa-biasa tidak mungkin seperti bisa melakukan itu secara serapi, hampir sempurna, tapi tidak sempurna. Punya keahlian khusus. Saya tidak menuduh bahwa itu dari kalangan tertentu. Oke. Tetapi dengan menggandeng Puspom TNI, itu bisa ditelusuri. Oke. Dengan menggandeng Puspom TNI itu bisa ditelusuri. Kalau aku tangkap di sini, maksudnya beliau ini adalah bahwa orang-orang yang kesannya terlatih untuk melakukan hal seperti itu, pelatihannya itu bukanlah sehari dua hari atau sekedar melihat sosial media, tetapi ada speciality-nya. Apakah ini maksudnya ke arah sana? Dan ya seperti salah satu lembaga tersebut yang dinilai juga bisa membantu mengungkap kasus ini. Itu berhubungan juga dengan sosok yang inisial V tersebut yang bersama mendiang Daru di malam kejadian. Tanggal 7 menuju ke 8 Juli 2025 adalah titik krusial, di mana kita ketahui di CCTV dari malam hari setelah jam 6-an, Daru itu pada saat belanja di Mall Grand Indonesia, dia bersama dua orang rekannya, perempuan inisial V dan juga seorang pria inisial D. Tetapi pada saat wartawan tanya dalam rilis beberapa hari lalu, penyidiknya mengatakan di reskrimumnya, kami tidak bisa menceritakan hubungan antara V dan juga diplomat Daru karena itu adalah urusan privasi. Bagi aku ini ngebuat sesuatu hal justru kesannya ada apa-apa gitu. Kalau seandainya memang nggak ada apa-apa, bilang aja, oh mereka adalah teman, kolega sedang farewell atau makan, tempatnya juga di mall. Jadi bukan hal yang ngebuat kita curiga sebenarnya. Terus aku juga penasaran ya, dari Pak Nikolai Apriliando, kenapa beliau ini bisa menyampaikan banyak sekali informasi-informasi yang dimuat di media-media nasional. Apakah hanya sekedar opini ataukah ada landasannya? Nah, menurut beliau, saya mendapatkan data-data ini adalah berdasarkan sumber resmi yang saya dapatkan. Sumber resmi itu artinya adalah authority ya. Kalian tahu lah authority di Indonesia untuk kasus seperti ini, kan ada misalnya ya, tahulah penegak hukum di Indonesia. Terus juga dikatakan terkait dengan laptop. Di laptop itu ada data TPPO, by name, by address. Jadi data tentang tindak pidana perdagangan orang, ada nama-namanya siapa aja, alamatnya di mana aja, dan ditengarai mereka tuh sudah punya sindikat. Ini tergantung dari penyidik polisi katanya, mau dibuka atau tidak. Kenapa tidak dibuka? Apakah polisi juga dugaannya gitu? Takut misalnya gitu. Takutnya kenapa-napa gitu, nggak cuma sekedar masalah hukum, tetapi juga terkait dengan keselamatan mereka. Karena dulu ada kasus juga ya, yang
oknum lawan oknum juga, itu kan wah gila markas besarnya aja bisa sampai dijaga sebegitunya karena ya kekuatan yang bukan remeh-temeh juga. Apakah juga mengarah ke sana? Ini salah satu cuplikannya pada saat wawancara di Sindo. Yang saya dapatkan informasi dari sumber resmi yang saya dapatkan bahwa di dalam laptop itu ada berisi data tentang TPPO by name by address. By name by address. Ya. Oke, yang name and address. Oke, by name and by address pada saat di Sindo ya. Ini satu hal yang menurut aku juga tidak mudah bagi penyidik ya. Aku pernah ngobrol sih ya dengan beberapa penyidik di beberapa waktu lalu ya terkait dengan kasus-kasus yang lain. Ada beberapa case yang aku bilang sama beberapa beliau-beliau, kalau memang sudah ada alat bukti kuat, kenapa tidak ditetapkan sebagai tersangka? Beliau-beliau juga bilang begini, Mas Anjas, saya punya keluarga, saya punya pasangan, saya nggak mau mereka kenapa-napa. Apakah itu juga mengarahnya ke sana gitu? Karena sudah dugaannya menyangkut sindikat. Karena sampai sekarang aku menangkap bahwa Nikolai Apriliando ini, walaupun beliau selalu menggunakan kata dugaan dengan berbagai sumber-sumbernya, ya beliau kelihatan sangat yakin ini memang adalah ada unsur pidananya. Terus juga dikatakan terkait dengan HP sekali pakai dalam tas kertas itu digunakan untuk apa? Oke, aku baru tahu ada HP sekali pakai sebenarnya. Memang setahu aku ada kartu SIM card sekali pakai memang ada. Biasanya untuk wisatawan kan ya dipakai cuma bisa bertahan hanya maksimal sebulan atau beberapa minggu doang. Tapi kalau HP sekali pakai, ini apakah HP dipakai habis itu selama sebulan atau selama beberapa waktu sudah nggak bisa lagi dipakai? Dan gunanya untuk apa? Manfaatnya apa? Pasti setiap produk yang diciptakan, kayak HP sekali pakai itu, misalnya memang betul ada hal tersebut, itu kan pasti ada tujuannya. Misalnya sih kalau aku lihat dari keamanan, agar tidak tertrace gitu loh, tidak terdeteksi apa yang dilakukan, diucapkan, dan di sana. Tapi tujuannya buat apa dipakai sekali pakai itu? Nah ini kan ternyata kan juga tidak disampaikan sebenarnya sama penyidik. Penyidik cuma bilang bahwa HP yang dianalisa itu adalah HP lama yang sudah beberapa kali dipakai, yang dilakukan juga pengecekan. Ada pesan-pesan di 12 tahun dan juga beberapa tahun terakhir, ada 2 atau 3 kali yang curhat menanyakan ke sebuah lembaga kesehatan mental terkait dengan dirinya. Katanya kalau lihat gedung tinggi atau lautan pengen begitu loh. Kesannya nggak semangat lagi buat hidup. Apakah Pak Nikolai salah ngomong atau seperti apa? Kita lihat nanti ya, klarifikasi seperti apa. Dan beliau juga mengatakan bahwa almarhum itu naik ke rooftop untuk memastikan apakah sekelompok orang itu mengikuti dia atau tidak. Dia sempat nengok ke atas 2 kali, bukan dia mau melakukan hal tersebut gitu loh. Ngapain dia buang-buang waktu, uang, ngebohongin keluarga, anak-anaknya, mau ke Finlandia kalau dia harus melakukan tersebut. Ini adalah satu hal yang menurut aku sangat menguatkan. Kenapa? Anak-anaknya kan sudah keluar ya, masih SD ya, masih sangat kecil anak-anaknya. Itu sudah keluar dari sekolahnya di Yogyakarta. Jadi pada saat terjadi kejadian ini, anak-anaknya itu ya sudah lagi nggak sekolah, udah pamitan, bahkan juga yang menjual kendaraannya bukan cuma Daru, tapi juga istrinya di Jogja, karena kan mereka memulai hidup baru di Finlandia, dan kontraknya at least minimal adalah 4 tahun tinggal di situ. Privilege yang luar biasa loh, punya anak, bisa sekolah di salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang disakiti itu kan luar biasa banyak sekali. Jadi terlepas dari hal tersebut juga aku rasa banyak masyarakat yang punya logika berpikir yang sama. Semangat hidupnya masih kelihatan banget, masih pesan makan, masih belanja, masih buang sampah dan sebagainya. Walaupun kita tahu nih, sejumlah ahli psikolog forensik mengkritisi, nggak ada hubungannya orang yang mau melakukan seperti itu dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Aku rasa kita nggak boleh jumawa juga ya, karena psikolog forensik itu memang adalah ilmu, science lah. Tapi kan juga bagian-bagian yang sifatnya banyak yang subjektif tergantung interpretasi. Maksudnya gimana? Kalau psikolog kalau yang forensik yang autopsi itu kan jelas melihat dari tubuhnya apa aja yang ditinggalkan, jadi bisa relatively lebih clear. Tetapi kalau psikolog forensik kan psikologi yang metode untuk melakukan pendalaman pada umumnya adalah kayak wawancara
ataupun juga penggalian data-data kualitatif. Wawancara itu bisa orang-orang sekitar mendiang, keluarga, teman, rekan kerja. Yang kualitatif misalnya adalah data-data yang sifatnya tulisan atau kata-kata, ada rekaman mungkin, ataupun juga rekaman catatan di email, WhatsApp. Jadi juga itu banyak hal-hal yang subjektif. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi kalau pendapat kita nggak sama, lantas yang lain sudah pasti salah, I don't think so. Di live udah kita bahas tadi ya teman-teman ya, tentang perbedaan antara studi, teori, dan juga opini. Aku nggak akan mengulang, kalian tonton di live terakhirku sebelum video ini aja buat lebih detailnya. Oke, kemudian juga terkait dengan keluarga, terutama dari pihak istri dari mendiang, yang sampai sekarang aku buat video ini masih belum ada statement di media. Yang statement itu selalu adalah kakaknya, yang merupakan kakak ipar juga dari mendiang, Bagus Meta. Dan aku tangkap yang disampaikan itu masih relatifly tidak ada yang statement yang keras gitu loh. Kesannya kayak datar. Kalau aku tangkap dari kakak ipar ini, sepertinya aku menangkap bahwa kayaknya masih kayak menimbang-menimbang gitu loh. Ada sesuatu hal yang berurusan dengan pribadi mendiang, dugaannya nggak mau ketahuan ke publik, tetapi juga keluarga memang mencurigai ini ada unsur pidana. Jadi sepertinya lagi menimbang-nimbang nih pihak keluarga mendiang Daru, apa yang harus dilakukan, keadilannya terbuka, tetapi hal-hal yang dinilai sensitif itu tidak sampai ke publik. Ya, menurut aku agak sulit ya, kita harus ngebuka semuanya, karena kalau ya ada beberapa poin yang mungkin kalau nggak dibuka juga malah akan ngebuat pertanyaan masyarakat. Nah, dengan sosok istri yang masih belum speak up, kalau menurut Pak Nikolai Apriliando, tidak bisa dikomentari karena mungkin itu adalah lagi berduka, ataupun juga memang sudah pasrah. Ya, kita lihat nanti katanya kan akan menunjuk pengacara. Kalau pengacaranya yang handal biasanya bisa langsung mencari nih alat bukti baru apa yang merujuk ke arah pidana. Karena itu juga sedang dinantikan dari penyidik kalau ada informasi baru. Kemudian juga dari statement sosok terakhir yang inisial V ini selalu dibahas ya beberapa kali oleh Pak Nikolai. Kenapa beliau begitu meyakini bahwa inisial V ini harus digali lebih dalam karena diduga istri dari seseorang yang memiliki posisi tertentu dan kategorinya adalah powerful. Makanya meminta lembaga tertentu untuk ngebantu untuk menggali lebih dalam. Ini menjadi hal yang pertanyaan masyarakat ya. Karena waktu penyidik ditanya sama wartawan, penyidik juga tidak mau mengatakan dengan gamblang, alasannya adalah privasi. Itu malah buat kita berpikir, maksudnya privasi seperti apa gitu. Nah, ada WhatsApp terkait dengan almarhum yang diduga ini juga disampaikan dari Pak Nikolai adalah seharusnya tuh WhatsApp dari mendiang Daru dikirimkannya seharusnya untuk inisial V tersebut, tetapi malah diterima oleh istrinya. Apakah isi tersebut? Kita tidak tahu, tetapi kalau aku lihat dari jejak digital yang disampaikan dari penyidik, tepatnya dari Polda Metro Jaya, ini adalah menit-menit sebelum akhirnya mendiang Daru itu HP-nya nggak aktif lagi. Karena komunikasi terakhir kan, kalau kita lihat di sini, sudah jam 9-an malam. Dan mendiang Daru itu tiba di Kemlu tuh pukul 21.43. Dan menurut keterangan penyidik dengan berbagai macam analisanya bahwa HP mendiang itu sudah tidak aktif lagi pada saat di taksi dan juga bukan di taksi sih, tapi cuman tidak ada di kantor Kemlu ataupun juga di kos-kosannya. Artinya ya sepanjang taksi itu atau di Grand Indonesianya. Dan itu adalah momen-momen yang dekat dengan salah kirim pesan tersebut. Gara-gara salah kirim pesan, lantas terjadi hal yang A, B, C, dan D. Kalau kita hubungkan, apakah ini berhubungan dengan kekhawatiran seorang istrinya Daru yang cerita ke kakaknya, Agus Meta, yang bilang bahwa adik saya itu malam itu nggak bisa tidur katanya. Galau lah semalaman intinya, karena Mas Daru kok nggak bales-bales gitu loh. Ini banyak nih teman-teman, ibu-ibu terutama, kan pernah aku bilang di awal-awal. Kalau suami istri, seromantis apapun, sebagus apapun komunikasinya, masa nggak bisa dihubungi sejam 2 jam aja, langsung sebegitu paniknya. Wih, ini ada banyak ibu-ibu yang denial menurut aku ya. Mohon maaf ya.
Emang anjas, emang begitu kok. Kami itu juga long distance marriage ya. Kita nggak bisa menghubungi 10 menit aja udah pasti panik dan sebagainya. Nggak lah, nggak lebay segitu juga lah. Jadi menurut aku, ada sesuatu hal seromantis sebaik apapun hubungannya, kalau nggak bisa dihubungkan terakhir itu istrinya Daru kan dari Jogja menghubungi sekitar jam setengah 11. Padahal komunikasi terakhir itu jam 9-an, kurang lebih jaraknya cuma 1 jam loh. Dan itu pun di jam-jam tidur. Jadi buat ibu-ibu juga nih ya, yang mengamati kasus ini, jangan denial juga, bukan berarti istrinya adalah pelakunya, enggak. Cuma ada bagian yang menjadi penentu nih, membuka tabir apa yang sebenarnya terjadi. So, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama kasus ini, dan masih banyak yang yakin ini ada unsur pidananya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.